Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum B, Manajemen Keperawatan, akan mempresentasikan role play pre dan post conference. Saya, Ovitra Mulyawati, sebagai narator dan perawat 1A, Mariska Oktrivani sebagai Karu, Lilian Mutia sebagai Katim A, Lara Claudia sebagai Katim B, Wulandari Astagina sebagai perawat 2A, Farah Anissa sebagai perawat 3A, Mutia Amal Dwi Safura sebagai perawat 4B, Fadil Akbar sebagai perawat 5B, Ilda Yunanda sebagai perawat 6B, Syafrida Wulandari sebagai perawat 7B, Sri Dinda Andrifa sebagai perawat 8B, dan Askia Pintadano sebagai perawat 9B. Pada hari Senin di sebuah bangsal penyakit dalam Rumah Sakit U, ada sebuah acara rutin, yaitu pre dan post conference. Pre-conference dilakukan setelah dilakukannya overrun untuk merencanakan asuhan keperawatan pada pasien yang berada di lingkungan tersebut. Sedangkan post-conference dilakukan setelah semua tenaga kesehatan melakukan tugas. Kegiatan pre dan post-conference diadakan di nurse station di bangsal RS tersebut. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh seorang kepala ruangan, 2 orang ketua tim, dan 9 perawat pelaksana. Berikut percakapan yang terjadi saat pre-conference berlangsung. Semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat Sudah pagi, berkumpul Bu. semuanya di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Sakura yang kita cintai ini. Selanjutnya, sholawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Rasul kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Mariska Oktrivani sebagai kepala ruangan pada pagi hari ini, dan didampingi oleh pembimbing akademi kita, yaitu ada Ibu Nurse Zifrianti Minanda Putri MKep. Selanjutnya di sini terdapat 2 tim, yaitu ada tim A dan tim B. Dan ada ketua tim A, yaitu Nurse Lilian Mutia SKep. Ketua tim B ada Nurse Lara Claudia SKep. Dan untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan kepada masing-masing katim untuk menyebutkan kehadiran anggotanya. Selamat pagi semuanya. Saya Lilian selaku Katim A melaporkan bahwa perawat pelaksana di tim A juga sudah hadir semuanya, yaitu ada Nes Ovitra, Nes Farah, dan juga Nes Wulan. Baik, selanjutnya kepada ketua tim B disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk tim B itu juga sudah hadir semuanya, Bu. Ada katimnya Lara Claudia dan juga ada pelaksana yaitu Nurse Mutia, Nurse Fadil, Nurse Safrida, Nurse Ilda, Nurse Dinda, serta Nurse Pinta. Oke, baiklah. Terima kasih kepada ketua tim A dan tim B atas pelaporan kehadiran anggotanya. Selanjutnya kita mulai pada tahap pre-conference pada hari ini. Baiklah, untuk jumlah pasien kita pada hari ini ada sebanyak 12 orang pasien dengan tingkat ketergantungan partial care sebanyak 9 orang dan total care sebanyak 3 orang. Di tim A ada 4 orang pasien dan tim B ada 8 orang pasien. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan laporan dari Katim A terlebih dahulu. Kepada Nurse Lilian, disilahkan. Oke, terima kasih, Bu. Baiklah, jadi untuk tim A ada 4 orang pasien dengan tingkat ketergantungan partial care ada 3 orang, total care ada 1 orang. Untuk penanggung jawab pasiennya itu ada untuk Nurse Ovitra ada Tuan A dan Nyonya A, untuk Nurse Wulan ada Tuan M, dan untuk untuk Nurse Farah ada Nyonya S. Terus
Saya akan lanjutkan untuk pembacaan data pasien yang ada di tim A. Yang pertama ada Tuan A, itu Tuan dengan umur 56 tahun, nomor MR 006280, hari rawatan hari ketiga, tingkat ketergantungan partial care, dan diagnosa medis fraktur distal falang digiti 2 manus. Dengan data pasien yang didapatkan, data subjektifnya pasien mengatakan nyeri pada tangan. Dengan data objektifnya keadaan umumnya sedang, kesadaran kompos mentis. Dengan tanda-tanda vital yang tadi pagi dilakukan itu ada sebelumnya itu 132/76 untuk tekanan darah, nadi 66 per menit, nafas 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Untuk data penunjang lainnya itu labor sudah dilakukan, EKG sudah dilakukan, screening COVID sudah, ronsen toraks sudah, ronsen manus sudah, dan ronsen kontrol sudah. Untuk masalah keperawatan pada pasien ini itu nyeri akut, dan intervensi yang akan dilakukan adalah yang pertama itu pantau keadaan umum TTP pasien, terus manajemen nyeri. Jika tidak juga berkurang nyeri pasien, berikan obat analgetik untuk pasien untuk mengurangi nyeri. Seperti terapi non farmakologinya diberikan obat cefotaxime 2x1, terus juga diberikan kevorolac 2x1. Untuk pasien sendiri dibolehkan pulang setelah ACC dokter dengan kontrol rutin. Selanjutnya pasien kedua ada Nyonya A dengan umur 70 tahun, nomor MR 037288, hari rawatan kedua, tingkat ketergantungan total care, diagnosa medis itu OA genu post operasi total knee replacement. Dengan data pasien mengatakan nyeri setelah operasi dilakukan. Dengan data objektifnya kesadaran kompomentis, tekanan darah terakhir itu 160/80 mHg. Dengan data penunjang labor sudah, ronsen toraks sudah, EKG sudah, screening COVID sudah. Masalah keperawatan yang ada itu nyeri akut setelah operasi. Untuk intervensi pada Nyonya A ini yang saya ada standby PCR 2 unit, pantau keadaan umum TTP, manajemen nyeri, pasien terpasang kateter saat ini setelah operasi, terpasang drain vakum, pantau HB pasien setelah operasi. Untuk terapinya sendiri, pasien sedang dianjurkan minum obat cefotaxime 2x1, dan terus dilakukan cek HB, kemarin sudah dilakukan, dan masih berhasil baik, tidak ada yang perlu dilaporkan. Untuk ronsen kontrol pun sudah dilakukan, hasil baik, tidak perlu dilaporkan. Juga berikan terapi nyeri untuk mengurangi nyeri pasien. Intervensi dilanjutkan. Untuk pasien ketiga ada Tuan M, umur 36 tahun, hari rawatan pertama, tingkat ketergantungan itu partial care dengan diagnosa polip gallbladder, yaitu dengan data pasien mengatakan cemas dengan rencana operasi yang akan dilakukan. Dengan tekanan darah 120/80 mHg, suhu 36,3 cm, nadi 98 kali per menit, terus data penunjang yang telah dilakukan, labor sudah, CT scan abdomen sudah, PCR swab juga sudah, dan ronsen toraks belum, akan dilakukan segera. Masalah keperawatan yang muncul itu ada ansietas, intervensinya teknik relaksasi untuk mengurangi ansietas pada pasien, terus pantau TTP pasien karena pasien akan dilakukan operasi, terus berikan pengetahuan kepada pasien tentang operasi. Untuk intervensi tetap dilanjutkan, akan dilakukan ada sedikit saran itu akan dilakukan laparokorikol nanti pada siangnya.
Oke, selanjutnya itu ada pasien Nyonya S, umur 47 tahun, hari rawatan pertama, tingkat ketergantungan partial care, diagnosa medis Becker atau kista Becker. Dengan data pasien mengatakan cemas dengan rencana operasi yang akan dilakukan, dan juga pasien juga cemas dengan benjolan yang ada di belakang lutut. Dengan data yang ditemukan itu 160/100 mHg untuk tekanan darah, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit. Untuk data penunjang yang telah dilakukan, labor sudah, EKG sudah, screening COVID sudah, dan ronsen toraks sudah. Untuk masalah keperawatan yang ditemukan, itu pasien mengalami ansietas. Intervensi yang dilakukan itu yang pertama teknik relaksasi, lalu pantau TTP pasien karena pasien tekanan darahnya tinggi 160/100, jadi target sebelum operasi itu 140/90. Untuk pasien akan dilakukan operasi dan intervensi dilanjutkan. Seperti itu, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Nurse Lilian yang sudah menyampaikan pelaporan kasus mengenai dari tim A. Apakah ada yang mau ditambahkan, Nurse? Saya rasa cukup, Bu. Tidak ada yang mau ditambah. Oke, baiklah. Selanjutnya kita lanjut kepada Ketua Tim B, kepada Nurse Lara, disilakan untuk menyampaikan asuhan keperawatannya. Baiklah, terima kasih. Saya selaku Ketua Tim B akan melaporkan kondisi pasien di ruang Sakura ini. Jadi di tim B itu ada 8 orang pasien dengan tingkat ketergantungan partial care 6 orang dan juga total care 2 orang. Untuk penanggung jawab masing-masing pasien yaitu Nurse Mutia, Tuan Y, dan Tuan A. Nurse Fadil itu Tuan E dan Tuan A. Nurse Safrida itu Tuan Y. Nurse Ilda Tuan F. Nurse Dinda Tuan A. Dan Nurse Pinta itu adalah Tuan Y. Selanjutnya langsung saja kepada kondisi pasien. Baik, yang pertama itu ada Tuan Y, umur 67 tahun, hari rawatan yang kedua dengan tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medisnya yaitu CAD dan juga hipertensi. Untuk data pasiennya yaitu pasien masih mengeluh sesak serta pasien masih mengeluh lemas. Dan juga sudah dilakukan pemeriksaan lab, EKG, serta ronsen toraks. Untuk masalah keperawatan yaitu pola nafas tidak efektif dengan intervensi manajemen jalan nafas, monitor pernafasan dan status oksigen, monitor kecepatan, ritme, kedalaman, dan juga usaha pernafasan. Untuk terapinya itu pasien terpasang infus NaCl 0,9%, 24 jam per kolok, diet makanan lunak, serta NRM 15 liter per menit. Untuk rencana tindak lanjut itu ada Flumucil 3x1 melalui intravena, dan juga berikan obat hipertensi lanjutan serta berikan obat antipilet, dan juga oksigen pasien disegerakan untuk dilepas. Pasien yang kedua itu ada Tuan E, umur 58 tahun, hari rawatan yang ketiga dengan tingkat ketergantungan total care. Diagnosa medis yaitu penurunan kesadaran, serosis hepatilium, dan juga hepatoma. Untuk data pasien yaitu klien mengatakan bahwa badannya lemas dan juga masih mengeluh sesak. Sudah dilakukan pemeriksaan lab dan juga toraks. Masalah keperawatan yaitu pola nafas tidak efektif dan untuk intervensinya yaitu monitor respirasi. Untuk terapi yang diberikan, pasien terpasang infus komalfusin NaCl 3% per 12 jam, NRM 15 liter per menit, serta diet rendah garam 6 kali 50 cc, dan juga pasien terpasang kateter. Untuk rencana tindak lanjut yaitu cek ulang kadar albumin dan NaCl 3%, observasi saturasi, serta pantau saturasi oksigen. Saat ini yaitu 85-86%. Selanjutnya untuk Tuan Y, umur 49 tahun, hari rawatan yang kedua, tingkat ketergantungan yaitu total care. Diagnosa medis yaitu UAP dengan ditandai nyeri STEMI.
Data pasien yaitu pasien mengeluh nyeri dada. Untuk masalah keperawatan yaitu resiko penurunan curah jantung dengan intervensi yaitu perawatan jantung, identifikasi tanda atau gejala penurunan curah jantung, serta monitor TTV. Untuk terapinya yaitu pasien terpasang infus RL 12 jam per kolov, serta diet dengan rendah gula, sudah dilakukan pemeriksaan lab dan juga torak, serta COVID itu didapat hasil positif. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut yaitu cek CKMB karena regen pasien sudah habis. Selanjutnya untuk pasien Tuan F, umur 21 tahun, hari rawatan yang kelima dengan tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medis yaitu anemia sedang dengan penyakit kronik dan juga kanker gaster. Data pasien yaitu kalian masih mengeluhkan lemas dan juga HB-nya itu 9,1. Untuk masalah keperawatan yaitu gangguan perfusi jaringan perifer dengan intervensi, kaji tingkat ketidaknyamanan atau nyeri dari pasien, batasi gerakan pada kepala, leher, serta punggung, dan juga latihan ROM aktif dan pasif pada pasien. Untuk terapi yaitu pasien terpasang infus NaCl 0,9% 12 jam per kolov dan juga diet makanan lunak. Untuk RTL yaitu transfusi PRC 2 unit lagi dan juga predexamethasone 1 ampul. Dan juga besok itu dijadwalkan untuk cek HB post transfusi. Selanjutnya untuk pasien Nyonya A, umur 43 tahun, hari rawatan yang kedua dengan tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medis yaitu discarder COVID-19 dan juga HT, DM, serta AF perbaikan. Data pasien yaitu kalian masih mengeluhkan sesak napas. Untuk masalah keperawatan yaitu pola nafas tidak efektif. Intervensinya yaitu monitor respirasi, catat pergerakan dada, monitor pola nafas, dan juga monitor kecepatan ritme serta kedalaman pernafasan. Untuk terapinya yaitu infus RL 24 jam per kolov, serta diet makanan rendah garam dan juga nasal kanul 3 liter per menit. Untuk RTL yaitu pantau saturasi oksigen dan juga pasien itu sudah dibolehkan untuk dibuka kateternya. Selanjutnya untuk Tuan Y, umur 52 tahun, hari rawatan yang ke-9, tingkat ketergantungan yaitu partial care. Diagnosa medis yaitu CKD stage 4 dan juga hiperkalemia, anemia berat, HT, serta DM tipe 2. Data pasien yaitu klien masih mengeluhkan nyeri dada dan juga aritmia. Untuk masalah keperawatan yaitu gangguan cairan dan elektrolit, serta intervensinya yaitu monitor cairan beserta elektrolit dari pasien. Untuk terapinya yaitu pasien terpasang infus Casprimar 24 jam per kolov, serta diet rendah garam 40 kalori. Untuk rencana tindak lanjut yaitu EKG ulang, injeksi glukana 1 ampul, pasang CDL sore ini jam 4, serta konfirmasi HD kepada pasien. Dan selanjutnya itu pasien Tuan A, umurnya 64 tahun, hari rawatan yang kedua, tingkat ketergantungan yaitu partial care dengan diagnosa medis, discarder COVID-19, hiperglikemi, DM tipe 2, dan juga ada riwayat CAD. Data pasien yaitu klien masih mengatakan badannya lemas, gula darah pasien itu naik turun, serta swab 2 kali itu hasilnya sudah negatif. Untuk masalah keperawatan yaitu ketidakstabilan kadar gula darah. Intervensinya yaitu manajemen hiperglikemia. Terapi yang akan diberikan yaitu terapi infus RL per 24 jam dan juga diet rendah gula 1.700 kilokalori. Untuk RTL-nya yaitu observasi TTV, observasi saturasi oksigen, cek gula darah sewaktu dan juga gula darah puasa, serta tunggu hasil kreatinin. Selanjutnya untuk pasien Tuan A itu umurnya 50 tahun, hari rawatan yang ke-13, tingkat ketergantungan yaitu partial care dengan diagnosa medis,
hematemesis ulcus pepticum, dan juga COVID-19 discarded. Data pasien yaitu klien masih mengeluhkan badannya lemas, dan juga itu HB-nya 12,1 serta albuminnya itu 1,7 dengan masalah keperawatan defisit nutrisi. Intervensinya yaitu manajemen nutrisi serta terapinya itu ada infus 0,45%, dan juga ada infus Califen per 24 jam itu sedang jalan pada saat ini, dan juga pasien terpasang kateter serta NGT. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu observasi TTV, dan juga itu untuk rujukan pasien itu sedang didiskusikan dan tunggu konfirmasi dari Dr. Andi untuk rencana selanjutnya. Baiklah Bu, sekianlah pelaporan dari tim B. Saya kembalikan kepada Karu. Baiklah, terima kasih kepada Nurse Lara selaku Tim B yang sudah menyampaikan pelaporan kasus mengenai pasien yang ada di ruangan B. Jadi jumlah pasien kita pada hari ini yaitu ada 12 orang. Di antaranya pada tim A ada 4 orang pasien dan di tim B ada 8 orang pasien dengan jumlah ketergantungan. Pasien partial care sebanyak 9 orang, total care sebanyak 3 orang. Apakah benar begitu rekan semua? Benar, Bu. Benar, Bu. Berdasarkan ketergantungannya yang ada, maka tenaga perawat yang kita butuhkan hari ini yaitu sebanyak 9 orang. Tenaga keperawatan yang ada pada pagi hari ini yaitu juga ada 9 orang, sehingga diharapkan kepada perawat pelaksana asuhan keperawatan dapat berjalan lebih optimal. Pada sekarang ini, jumlah diagnosa keperawatan kita ada sebanyak 12 diagnosa, ada 12 intervensi, dan 30 aktivitas yang akan dilakukan. Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, penyampaian laporan dari seluruh ketua tim sudah dilaksanakan. Kira-kira apakah ada dari rekan-rekan semua yang perlu didiskusikan kembali? Bu, izin bertanya terkait intervensi kepada Tuan Y dengan diagnosa gagal ginjal kronis stage 4, hiperkalemia, anemia berat, hipertensi, dan DMTP2. Pasien sampai sekarang masih mengeluh nyeri dada, serta malas untuk makan. Menurut rekan-rekan, bagaimana solusi untuk Tuan Y ini? Kalau menurut saya, untuk masalah nyeri pasien, mungkin nurse Pinta bisa mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi kepada pasien untuk mengurangi nyerinya, nurse Pinta. Iya, saya juga setuju. Dan untuk pasien yang tidak mau makannya, mungkin nurse Pinta bisa langsung mendiskusikannya dengan ahli gizi, sehingga nutrisi pasien tetap terpenuhi. Dan nurse Pinta bisa mengajak keluarga untuk berkolaborasi demi kelancaran asuhan keperawatannya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Apakah masih ada tanggapan dari rekan-rekan semua? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, terima kasih atas pelaporan dan masukannya. Sebelumnya, saya juga akan memberikan beberapa masukan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, yaitu selalu utamakan kesehatan rekan-rekan semua, dan selalu gunakan handscoon dan masker selama melakukan tindakan. Pantau semua pasien dan berikan pelayanan terbaik untuk pasien. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Tulis semua tindakan dan dokumentasikan setiap tindakan dengan baik yang benar. Sekian pre-conference kita pada pagi hari ini. Selamat bekerja dan tetap semangat untuk dinas pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukannya pre-conference, semua perawat melaksanakan tugasnya dan melakukan asuhan keperawatan sesuai yang direncanakan. Setelah jam dinner selesai dan akan dilaksanakan pergantian shift, semua perawat kembali berkumpul untuk melakukan post-conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di penghujung tugas kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan melaksanakan dan melakukan post-conference sebelum di-offerkan ke shift berikutnya. Apakah semuanya udah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, langsung saja kita mulai ya.
Langsung saja kita dengarkan laporan dari tim A dan tim B. Kita mulai dari tim A terlebih dahulu. Kepada Ketua tim A disilahkan. Oke, terima kasih Bu. Baik semuanya, untuk pasien di tim A sudah dilakukan intervensi kepada masing-masing pasien oleh perawat pelaksana yang bertugas sesuai dengan rencana yang sudah dibahas tadi ketika pre-conference. Mungkin untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada masing-masing perawat pelaksana untuk menyampaikannya. Mulai dari perawat Ya, baik. Terima kasih kepada Nurse Lilian. Untuk Tuan O dengan diagnosa fraktur distal falang dikiti 2 manus, sesuai dengan rencana tindak lanjutnya, saya sudah melakukan intervensi manajemen nyeri kepada pasien. Dan untuk pasien Tuan O ini sudah diperbolehkan pulang setelah berdiskusi dengan dokter. Sore ini pasien akan pulang. Untuk pasien Nyonya A dengan diagnosa osteoartritis genu post-op total knee replacement, saya sudah melakukan intervensi manajemen nyeri dan juga memantau TV pasien pada jam 11 tadi dengan tekanan darah 110/90, nadi 90 kali per menit, nafasnya 24 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Pasien juga sudah diberi sevoflurane 2 kali 1 gram sesuai dengan resep dokter, dan juga sudah dicek HB pada pukul 10. HB-nya 12,5. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pasien Tuan M dengan diagnosa polip gallbladder, itu saya sudah melakukan intervensi teknik relaksasi serta edukasi kepada pasien, dan pasien Tuan M ini tadi sudah dilakukan laparoskopi school pada jam 10. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya Bu, pasien Nyonya S dengan diagnosa Becker-Kiss, di mana saya sudah melakukan intervensi teknik relaksasi. Nah, pantau tanda-tanda vital karena target tekanan darah kita itu 140/90 untuk pasien Nyonya S. Pasien pada jam 10 tadi melakukan konsul IPD untuk toleransi operasi di poli, Bu. Sekian dari saya, Bu. Oke, baiklah, itu pelaporan dari tim A, Bu. Baik, selanjutnya kita silakan kepada tim B. Silakan pelaporannya. Baik, terima kasih kepada Karu. Untuk tim B itu juga sudah melakukan intervensi dan rencana yang sudah kita diskusikan tadi, Bu. Masing-masing perawat pelaksana sudah melakukan tugasnya. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada perawat pelaksana untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Tim. Pasien pertama yaitu Tuan Y dengan diagnosa coronary artery disease dan hipertensi. Sesuai dengan rencana yang didiskusikan tadi, pasien Tuan Y ini diberi Flumosil 3 kali 1 intravena, obat anti-hipertensi tetap dilanjutkan. Tadi saya juga sudah memberikan obat Pintalet, serta oksigen pasien sudah dilepaskan pada pukul 10 tadi. Untuk pasien Tuan A dengan diagnosa discharged COVID-19 dan hiperglikemi reaktif ditandai dengan DM tipe 2 dan riwayat coronary artery disease, untuk saturasi oksigennya pasien normal yaitu 95%, serta hasil kreatinin masih menunggu. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Pasien selanjutnya yaitu Tuan E dengan diagnosa penurunan kesadaran imbalance diiringi dengan koma hepatilium, cirrhosis hepatilium plus hepatoma. Pada pukul 10.30 saya sudah mencek ulang kadar albumin pasien, yakni dengan hasil 3,7 gram per desiliter. Dan saturasi O2 pasien 95%, yaitu meningkat dari tadi pagi dengan angka 85%. Selanjutnya pasien Tuan A dengan diagnosa hematemesis ulcus pepticum plus COVID-19 discard. Tadi sudah didiskusikan dengan Dr. Andi masalah rujukan pasien dan disimpulkan bahwa pasien akan dirujuk sore nanti ke Rumah Sakit M. Jamil. Sekian dari saya. Baiklah, untuk pasien selanjutnya, Nyonya Y dengan diagnosa UAPDDN STEMI, saya sudah melakukan monitor TTV pada jam 11 tadi dengan tekanan darah 120/80 mmHg
RR 20 kali per menit, nadi 90 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pada jam 11.30, saya juga sudah melakukan cek CKMB kepada pasien. Baik, sekian dari saya. Baiklah, pasien selanjutnya yaitu Tuan F dengan diagnosa anemia sedang, penyakit kronik dengan CA Gaster. Pada jam 10 saya sudah memberikan pasien predexamethasone 1 ampul, dan pasien juga sudah diberi intervensi transfusi PRC. PRC yang pertama mulai jam 7 sampai dengan jam 11 pagi, dan PRC yang kedua akan diberikan malam ini. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya pasien selanjutnya yaitu Nyonya A dengan diagnosa discharge COVID-19, hipertensi, DM, dan AF perbaikan. Saya sudah melakukan intervensi monitor respirasi pasien selama sisadi. Dan pada pukul 10 memeriksa saturasi oksigen, pasien didapatkan data 95%. Dan juga jam 11 sudah dilakukan pelepasan kateter pasien. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya untuk pasien Tuan Y dengan diagnosa gagal ginjal kronis stage 4 dan hiperkalemia, anemia berat, hipertensi, dan DM tipe 2. Pasien sudah diberikan terapi IFD Casprima 24 jam per kolof. Pada jam 10 sudah diberikan injeksi CA glukana 1 ampul ekstra, dan juga sudah dimintakan inform konser untuk HD besok. Sekian dari saya. Baiklah Bu, itulah pelaporan dari tim B. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim A dan Perawat Pelaksana. Jadi pasien kita pada siang hari ini berjumlah 12 orang dengan tingkat ketergantungan. Pasien partial care sebanyak 9 orang dan total care sebanyak 3 orang. Di sini ada 12 diagnosa perawatan. Dengan semua diagnosa itu sudah teratasi. Nah, selanjutnya ada 12 intervensi perawatan. Dengan sebanyak 12 intervensi sudah dilakukan dengan baik, dan ada sebanyak 12 aktivitas juga sudah dilakukan dengan baik. Apakah benar begitu, rekan-rekan semua? Benar sekali, Bu. Benar, Bu. Baiklah. Alhamdulillah, proses perawatan yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Katim dan Perawat Pelaksana di ruangan Sakura ini. Mungkin sekian dari post conference kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah role play dari kami, kelompok B Praktikum Manajemen Keperawatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.